I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika, dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024. Yang malam ini kita akan belajar tentang tema Friendship is an Anchor yang akan dibawakan oleh narasumber kami, yaitu Pak Evangelis Joseph Kuntandi, SEMTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita akan membukanya terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, karena kami masih sekali lagi diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali bisa belajar di kelas pembelajaran Sema Adonai pada malam ini. Ya Bapa, biar kiranya selalu ada penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu pada kelas-kelas pembelajaran kami. Dan juga berkatilah saya ya Tuhan sebagai moderator, agar saya mampu memimpin pelajaran kelas ini dari awal hingga akhir dengan baik dan semua dapat berjalan dengan lancar. Berkati juga internet kami ya Tuhan, dan juga perangkat-perangkat yang kami pakai untuk menjalankan pembelajaran kelas ini, sehingga semua perangkat dan internet kami tidak ada kendala satupun, sehingga dapat berjalan dengan lancar pembelajaran kelas kami. Dan juga berkati para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan, mampukan mereka untuk melakukan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Dan berkati juga terutama narasumber kami, yaitu Pak Yosef yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap perkataan dari Pak Yosef, dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga Pak Yosef dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar kepada kami semua, sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan juga berkati kami semua yang berada di dalam ruangan ini, maupun yang berada di live YouTube, maupun yang nanti akan mendengarkan di live Bunda. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, terangi dengan Roh Kudus-Mu. Berikan juga hikmat kepada kami daripada-Mu Tuhan, sehingga kami mampu menangkap pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Yosef dengan baik dan juga mendapatkan pemahaman yang benar sesuai kehendak hati-Mu Tuhan. Dan juga martiraikanlah firman-Mu ini di dalam hati dan pikiran kami, dan jadikanlah rema ya Tuhan di dalam diri kami, sehingga kami selalu mampu mengingatnya, kami mampu memberitakan, mengajarkannya kepada yang lain, dan juga yang terutama kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi pembelajaran kelas kami ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kami. Bentar ya Bapak Ibu. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Shema Adonai dan di YouTube channel Cahaya Firman, dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita, yakni Bapak Yosef Kuntadi, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau lahir di Jakarta pada 5 September tahun 1970. Beliau sekarang tinggal di Tangerang Selatan. Beliau telah menikah dengan Ibu Sylvia Gunawan, S.Com, dan beliau telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Christopher Baldwin, 21 tahun, Christy Eugenia, 18 tahun, dan Christian L. Nathan, 12 tahun. Riwayat pendidikan. Beliau telah menyelesaikan S1 di Manajemen Marketing,
Universitas Persada Indonesia, S2 di Teologia, Harvest International Theological Seminary, dan S3 di Teologia, Harvest International Theological Seminary. Riwayat pelayanan, sebagai pembicara atau narasumber di radio, sebagai seorang pengkhotbah serta penulis. Selain itu, beliau juga bekerja sebagai Direktur di PT Adonia Petro Energy, transportir bahan bakar minyak, dan trading batubara, sebagai Direktur di PT Isanolopo Distribusi, trading bahan bakar minyak. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami yaitu Pak Joseph Buntandi. Baik, sebelum kita masuk pada pemaparan pembelajaran, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak Joseph. Selamat malam Bu Aling, selamat malam Bapak Ibu. Ya, selamat bertemu ya Pak di kelasnya Madonai. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Semoga sehat selalu dan luar biasa ya Pak. Amin. Ya, sehat-sehat, baik-baik. Puji Tuhan. Baik. Ya, amin. Baik Pak, saya akan segera menyerahkan waktu dan tempat kepada Bapak untuk memaparkan pembelajaran. Itu silakan Pak. Oke, baik. Suara saya cukup jelas ya, Bu Aling? Iya, cukup Pak. Oke, terima kasih waktunya Bu Aling dan salam kenal, salam kasih di dalam Yesus Kristus untuk Bapak Ibu semua dimanapun berada. Nah, pada kesempatan ini saya mau membawakan satu untuk kita belajar sama-sama ya, firman Tuhan dengan satu topik atau judul Friendship is an Anchor. Jadi pertemanan itu adalah jangkar atau mungkin seperti jangkar ya. Nah, saya akan next slide Bu Aling. Oke, nah kalau kita semua di sini mendengar kata pertemanan, friendship, perkawanan begitu, persahabatan, kira-kira apa nih yang ada di pikiran kita masing-masing ya. Nah, dari KBBI sendiri kalau saya lihat ya, saya cari arti dari perkawanan atau sahabat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi sahabat adalah orang yang sudah lama dikenal dan sering berhubungan dalam hal tertentu, seperti bermain, belajar, atau bekerja. Merujuk pada seorang yang memiliki ikatan emosional dan sosial yang erat dengan individu lainnya. Nah, ini dari KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tentang arti dari seorang sahabat. Nah, ada beberapa fakta ya tentang sahabat. Nah, saya sempat tanya-tanya sama keluarga, sama teman-teman tentang sahabat. Jadi kalau kita tanya dari sedikit ngobrol-ngobrol sama keluarga, sama kawan-kawan yang saya temui, ya saya lihat bahwa jadi yang pertama, hampir semua orang ini tahu arti sahabat. Saya percaya Bapak Ibu pun tahu ya, sahabat itu apa sih artinya. Kemudian tentunya dalam persahabatan, dalam perkawanan ada suka duka, ada kejadian yang baik, ada kejadian yang kurang baik berhubungan dengan sahabat ini ya. Nah, kemudian berhubungan dengan itu, mungkin ada Bapak Ibu yang pernah mengalami kejadian yang kurang baik, kejadian yang baik tentang persahabatan. Ada orang-orang yang antusias ya untuk bersahabat. Oh ya, saya mau bersahabat, saya mau punya sahabat yang banyak begitu. Ada juga mungkin yang karena pernah mengalami satu kejadian-kejadian yang kurang baik, nah akhirnya berpikir, saya nggak mau bersahabat lagi gitu. Atau mungkin ya sahabat bisa iya, bisa enggak lah. Seperti tadi kita bisa lihat ya bisa iya, bisa enggak, bisa juga nggak tahu begitu. Nah, jadi kita mau lihat apa sih tentang sahabat sejati dan apa yang kita bicara tentang persahabatan. Nah, next slide Bu. Nah, ini saya mau tampilkan ya, saya bacakan dulu ya tentang riset mengenai persahabatan. Ya, saya bacakan singkat. Ini ada beberapa ahli yang melakukan riset tentang persahabatan. Salah satunya adalah Rachel K. Nord, ya, PhD. Nah, ini dan beberapa rekannya ini dari Fakultas Psikologi Universitas Virginia di Amerika. Dalam penelitian yang telah dimuat dalam jurnal Child Development menyatakan
Remaja yang memiliki persahabatan akrab cenderung lebih jarang terkena stres, lebih bahagia, merasa dihargai, mempunyai kemampuan akademis yang lebih baik. Nah ini ya dari penelitian ini terhadap remaja-remaja, ujung-ujungnya tuh lebih tenang, ya merasa dihargai, yang akhirnya punya nilai-nilai akademis yang baik. Yang kedua, ini penelitian di UIN. UIN ini di Indonesia ya. Ar-Raniri, ini mungkin nama orangnya ya, menunjukkan bahwa kualitas persahabatan memiliki hubungan positif yang sangat signifikan dengan kebahagiaan mahasiswa atau mahasiswi. Elemen positif persahabatan seperti kedekatan, ya, saling membantu, perasaan diterima, dan perasaan aman ya mempengaruhi kebahagiaan. Jadi ini sama ya, hampir sama yang pertama. Dan yang ketiga, pada tahun 1979 diadakan studi terhadap 7.000 partisan yang didapati kenyataan bahwa orang yang tidak memiliki teman beresiko meninggal 2 kali lebih tinggi daripada yang punya teman. Oh, jadi ternyata orang-orang yang tidak punya sahabat itu punya resiko meninggal lebih tinggi dari penelitian yang dilakukan. Yang kemudian yang keempat, dalam sebuah penelitian yang dimuat dalam The Journal of Neurology, para ahli meneliti 2.000 partisan. Jadi ada 2.000 orang yang diteliti ya, berusia 65 tahun ke atas selama 3 tahun, dan menemukan fakta para lansia yang tidak mempunyai teman cenderung lebih mudah terkena demensia atau kepikunan. Nah, next slide, Bu. Oke, nah berikutnya ini survei menunjukkan bahwa persahabatan yang dewasa, terutama persahabatan berkualitas tinggi, dapat memberi dukungan sosial dan kesejahteraan dan mensejahterakan orang yang memiliki teman cenderung lebih puas dengan kehidupannya dan memiliki kemungkinan kecil untuk menderita depresi. Nah, ini survei berikutnya ya. Nah, kemudian pada tahun 2010 diadakan studi terhadap 309.000 orang. Ini lumayan banyak ini. Hasilnya didapati ada hubungan antara rasa kesepian dan buruknya kondisi kesehatan. Risikonya mulai dari depresi, penggunaan zat terlarang, penyakit jantung, bahkan kanker. Nah, ini jadi penyakit, kemudian penggunaan obat-obat terlarang ini bisa jadi dari orang yang kurang teman begitu. Nah, yang ketujuh, survei Pew Research Center menunjukkan bahwa lebih dari 90% responden memiliki setidaknya satu teman dekat ketika dewasa. Lebih dari setengah responden atau 53% memiliki antara 1 hingga 4 teman dekat, dan hanya sekitar 8% yang mengaku tidak memiliki teman dekat sama sekali. Jadi ada orang-orang yang tidak punya teman dekat. Yang terakhir ini penelitian lain menunjukkan bahwa kualitas hubungan persahabatan dipengaruhi oleh kecerdasan emosional. Mayoritas subjek lebih memilih sahabat dengan jenis kelamin yang sama dengan dirinya dan cenderung emosional, dan kecerdasan emosional sangat diperlukan untuk mempertahankan kualitas persahabatan. Nah, ini gambaran ya, ada para ahli yang menyatakan pendapatnya. Next, Bu Aling. Nah, lewat dari para ahli tersebut, ini ada satu, sebelum kita masuk ke topik utama kita ya, ini ada satu hal yang menarik nih saya lihat. Ini ada satu artikel ya dari Anne Rizky Yuliana dalam tulisannya di IDN Times Community, menulis tentang level pertemanan. Jadi dia menulis bahwa pertemanan itu ada level-levelnya begitu. Nah, dari sini nanti kita bisa lihat ya, kita bandingkan yang dengan apa yang kita akan pelajari lebih dalam malam hari ini tentang persahabatan menurut Alkitab, menurut firman Tuhan. Ini gambaran dari Ibu Anne Rizky Yuliana tentang 4 level persahabatan. Kita bisa lihat ada di level mana teman-teman kita yang sekarang ini punya hubungan persahabatan atau pertemanan dengan kita. Jadi level pertama ini aqua intense. Jadi level pertama ini katanya level aqua intense menurut Ibu Anne ini, atau ini hanya sekedar kenalan. Nah, ini saya disebutkan di sini bahwa hanya sekedar kenal, bertegur sapa tanpa interaksi lebih jauh ya.
aqua intense ini. Jadi pada tahap pertama ini, aqua intense ini adalah tahap awal dari hubungan apapun. Jadi hubungan antara suami istri pun pertama kali ketemu kan kenalan begitu ya, hubungan perkenalan. Ini hubungan pertama untuk level pertemanan. Kemudian di level kenalan ini atau aqua intense ini hanya sekedar mengenal. Jadi tanpa mengetahui mendalam tentang karakter, hobi, sampai masalah yang dihadapi, cuma sekedar kenal begitu aja. Nah, biasanya kayak contoh ya, kita mau ke Bandung misalnya, kan ada WUS tuh baru ya. Nah, pada saat kita mau duduk, kita lihat udah ada orang, ya mungkin kenal, nah itulah kenalan, cuma sekedar seperti itu ya, kenalan aja. Atau mungkin sekedar misalnya teman main bulu tangkis, main badminton, cuma sekedar seminggu sekali kenal begitu aja. Nah, inilah level aqua intense ini. Kemudian level yang kedua ini casual friend ya, teman biasa. Nah, persahabatan yang terjadi karena suatu keadaan yang mengharuskan terjadinya interaksi, seperti bekerja pada satu institusi yang sama sehingga memiliki interaksi yang cukup sering ya. Jadi level kedua ini dari persahabatan casual friend, teman biasa. Nah, jadi teman biasa ini sudah pernah menghabiskan waktu bersama-sama ya. Jadi karena sering ketemu di kantor begitu, biasanya sudah pernah menghabiskan waktu bersama untuk ngobrol begitu tentang keseharian, tentang hobi. Tapi meskipun telah menyadari memiliki beberapa kesamaan, obrolannya itu hanya sebatas hal umum. Tidak bicara tentang hal-hal yang dalam, yang rahasia, enggak. Ini level pertemanan yang kedua. Kemudian level pertemanan yang ketiga, ini close friend, sahabat. Ya, jadi kalau di level pertama, level kedua bisa dibilang teman, ya. Level ketiga ini udah sahabat, ya, udah sahabat. Nanti kita akan lihat Alkitab membedakan ini antara teman dan sahabat. Jadi level 3 ini close friend ya, sahabat. Ya, di level ini sudah memiliki kepercayaan terhadap teman, menyadari memiliki kecocokan dan kerap menghabiskan waktu bersama, kedekatan yang dibangun berdasarkan waktu yang dihabiskan bersama ya, pengalaman dan banyaknya kecocokan, merasa sering muncul keinginan untuk bertemu dan ngobrol ya. Jadi biasanya kalau udah masuk level ketiga ini, udah close friend, sering mau ketemu, dikatakan di sini ya. Nah, sering ngobrol bersama. Nah, jadi pada level ini udah nggak ragu berbagi rahasia, menceritakan masalah yang sedang dialami, saling menunjukkan kasih dan perhatian begitu. Nah, tapi ada level tertinggi yang menurut Ibu Anne ini ada level tertinggi dari pertemanan, yaitu level keempat. Ini adalah intimate friend, sahabat intim. Nah, yang akan dibahas, yang kita akan lihat nanti bahwa kekristenan arahnya ke sini. Kekristenan bicara tentang intimate friend. Jadi kalau bicara tentang teman, kita akan lihat nanti Alkitab mengajar tentang ini. Nah, jadi tentang intimate friend ini, level pertemanan yang sangat tinggi. Nah, cirinya ini, saling memahami, saling menerima, saling mendukung, tidak ada hal yang menjadi rahasia, saling mengoreksi, dapat memahami perasaan sahabat bahkan tanpa ngobrol sekalipun. Saya tulis begitu tadi. Jadi biasanya level intimate friend ini udah seperti keluarga. Kadang-kadang masuk ke rumahnya sahabat mereka ya udah nggak pakai kulun-kulun lagi, udah masuk aja begitu. Langsung masuk ke kamar tidurnya, bisa ngobrol bareng begitu. Bahkan keluarganya pun udah menganggap dia pun bagian dari keluarga begitu. Nah, itu gambaran tentang 4 level perkawanan ya menurut Ibu Anne Rizky Yuliana. Nah, next Bu. Ya, nah sekarang kita akan sama-sama belajar nih. Jadi apa sih yang Alkitab katakan tentang pertemanan atau persahabatan? Saya akan bacakan satu ayat, Kejadian 2 ayat 18. Next slide, Bu. Jadi yang pertama, yang Alkitab katakan tentang pertemanan, ya, friendship comes from God. Jadi artinya
pertemanan itu berasal dari Allah. Nah, saya bacakan ayatnya ya, Kejadian 2 ayat 18 sampai 20. Nah, saya akan konsentrasi dulu di ayat 18 ya. Ini yang akan kita bawa jadi ide tentang pertemanan, ya, perkawanan Kristen itu, ini idenya. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku, Tuhan ya, akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi kita tahu ayat ini merujuk tentang ujung-ujungnya tuh Hawa ya. Tuhan memberikan orang atau mungkin penolong, sahabat bagi manusia ini, yaitu istri, seorang istri. Hawa dikatakan begitu. Nah, satu konsentrasinya begini, yang saya lihat ya. Allah katakan tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Tapi setelah Tuhan katakan dia akan memberikan yang sepadan dengan dia, ayat berikutnya saya bacakan, lalu Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Nah, saya melihat jadi pada saat Allah mengatakan tidak baik manusia seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang penolong bagi dia, tapi yang dibentuk dari tanah itu bukannya Hawa. Ayat berikutnya mengatakan lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Kemudian dibawanyalah semua itu kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk hidup itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan menciptakan binatang-binatang untuk dinamai, untuk menjadi kawan bagi manusia. Tapi dikatakan baginya sendiri, bagi manusia, tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, sampai akhirnya Tuhan menciptakan dari tulang rusuk Adam, Hawa yang menjadi seorang penolong. Nah, di ayat lain kita lihat ya, jadi ide dasarnya itu dari Allah, perkawanan ini, persahabatan ini, friendship comes from God. Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ayat lain ya, yang mendukung dari Kejadian 2 ayat 18 ini, saya bacakan di Yohanes 14 ayat 16 dan ayat 18 di Terjemahan Baru. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Dari ayat ini sebenarnya bicara tentang Roh Kudus. Tapi dari sini kita lihat bahwa Tuhan itu tidak mau manusia sendiri. Tuhan tidak mau manusia sendiri. Kemudian Markus 6 ayat 7, di Terjemahan Baru, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Nah, Tuhan pun begitu. Waktu Tuhan Yesus dunia ini, dia mengutus murid-muridnya tidak sendiri, tapi berdua-dua. Ayat lain yang mendukung Markus 6 ayat 7 ini, berdua-dua, kita lihat di Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid. Kalau tadi 12 murid yang pertama ya. Markus 6 ayat 7, itu 12 murid diutus sama Tuhan berdua-dua. Sekarang di Lukas 10 ayat 1, 70 murid diutus Tuhan berdua-dua. Jadi tetap konsepnya teman, ada teman begitu. Dari semua ayat ini yang kita lihat ya, kita dapat simpulkan bahwa ada 2 poin di sini. Tujuan Allah dalam persahabatan ini jelas. Di Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya. Jadi konsep teman itu yang pertama untuk menolong, untuk saling menolong. Kita lihat di sini bahwa persahabatan berasal dari Allah, konsepnya dari Allah sendiri, tujuannya untuk apa? Untuk saling menolong, yang pertama.
Nah, saya bacakan lagi Galatia 6 ayat 1 sampai 2 di terjemahan baru. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, ini ayat yang saya akan garis bawahi ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, jadi bertolong-tolonglah Tuhan katakan. Jadi jelas ya, merujuk juga ke yang tadi, aku akan menjadikan seorang penolong, memberikan seorang penolong bagi manusia. Nah, ayat ini pun Galatia 6 ayat 1 sampai 2 ini mengatakan bertolong-tolonglah Tuhan katakan. Jadi konsep dasar yang Tuhan berikan tentang persahabatan adalah yang pertama saling tolong menolong. Nah, ini ada satu cerita ya di Damaskus tahun 1900-an. Kalau sekarang mungkin dibilangnya viral. Kalau dulu itu sempat jadi berita yang luar biasa dengan keterbatasan teknologi, tapi berita ini jadi berita yang diketahui semua orang, bahkan sampai Senat di Amerika tuh cari tahu kebenaran berita ini. Ini cerita tentang Samir dan Muhammad. Ini di Damaskus ya. Jadi Samir sama Muhammad ini, Samir ini orang Kristen. Dia ini lumpuh. Kemudian bersahabat dengan Muhammad. Muhammad ini seorang Muslim, dia buta. Jadi yang Kristen, Samir lumpuh, digendong sama Muhammad yang buta. Bertahun-tahun mereka bersahabat, bertahun-tahun mereka kemana-mana bareng. Jadi dikatakan Damaskus itu desanya atau kotanya seperti labirin. Ya, Bapak Ibu tahu labirin ya. Jadi tempat di mana yang kita kalau jalan, kalau buntu kita mesti putar lagi ke kiri ke kanan, terlalu sempit gitu, bolak-balik begitu ya. Nah, jadi Samir ini gendong-gendongan sama Muhammad. Muhammad kakinya bisa jalan tapi nggak bisa lihat. Samir bisa lihat tapi lumpuh. Nah, mereka berteman, saling gendong begitu bertahun-tahun. Sampai cerita singkatnya, suatu ketika Samir meninggal. Pada saat Samir meninggal, tidak lama Muhammad pun meninggal. Jadi mereka saling membutuhkan, saling kompak. Inilah konsep pertemanan yang Alkitab katakan pertama, saling menolong, saling melengkapi. Nah, kemudian yang kedua, kenapa Tuhan konsep perkawanan? Yang kedua ini memberi kesaksian tentang Kristus menjadi alat penginjilan yang efektif. Pertemanan itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini konsep dari jemaat Tuhan yang mula-mula. Kisah Para Rasul 2 ayat 47, terjemahan baru ya. Ini saya bacakan. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, ini Tuhan perlihatkan bahwa konsep dari jemaat yang mula-mula ini begitu luar biasa sehingga orang melihat, oh perkawanan mereka seperti itu, perkumpulan mereka seperti itu, sehingga menarik orang untuk apa? Mau masuk, mau ikut dalam komunitas itu. Nah, saya saya sangat apresiasi ya jadi sama satu organisasi. Kalau di Indonesia ini namanya SOS. Mungkin ada juga nih di rekan-rekan di Jerman atau di Amerika atau Kanada atau di mana ya yang tahu tentang mereka ini. Jadi mereka ini kalau di Indonesia disebutnya SOS, organisasi mereka itu ya. Satu organisasi yang mereka konsentrasi pada pelayanan membantu orang sakit. SOS itu sahabat orang sakit. Jadi di mana ada orang sakit, mereka datang sebagai teman. Nah, saya ngalamin nih kalau lihat ya banyak orang-orang yang pada saat keluarganya sakit, ini merasa berat sekali gitu. Kemudian datanglah mereka menemani keluarga yang sakit dan menemani orang-orang yang sakit. Dan mereka jadi berkat yang luar biasa. Nah, satu ketika ini ada satu
eh, pengalaman ya. Sahabat dekat saya begitu dia cerita bagaimana perkawanan itu menarik seseorang kepada Kristus yang tadinya mereka nggak kenal tapi jadi dekat begitu. Nah ini ada satu kawan saya, sebut saja namanya Wayan begitu. Jadi kawan saya ini sama mamanya ya, orang Kristen, ya, kemudian punya ayahnya ini pun Kristen, tapi ayahnya ini nggak mau ke gereja. Mungkin dia ada satu pengalaman yang kurang baik gitu sampai dia nggak mau ke gereja. Nah seringkali mamah dari teman saya ini cerita sama pendetanya ya, Pak ini suami saya Kristen tapi udah lama sekali nggak mau ke gereja. Ditanya-tanya ngobrol-ngobrol ternyata nggak punya teman. Dia nggak punya teman. Nah, saya lihat bagaimana pertemanan ini jadi alat yang sangat efektif membawa dia kepada Tuhan. Nah, suatu ketika si Pak Pendeta ini tanya ke Ibu Wayan ini, mamanya Wayan ini ya, suami ibu tuh hobinya apa sih begitu? Kemudian dia cerita, oh dia senang piara ayam Pak, piara ayam jago diadu begitu. Nah, singkat cerita, si Pak Pendeta ini kunjungi pertama kali ya. Dia ketemu sama Pak Wayan, dia masih cuek-cuek begitu aja. Ya kemudian sapa, ya ngobrol aja beberapa kali datang. Setelah beberapa kali datang ke rumahnya, yang kesekian kali, ternyata dia bawa ayam, si pendeta ini. Dia bawa ayam jago. Suami dari ibu ini lihat, oh itu si Pak Pendeta yang biasa datang ke sini bawa-bawa ayam, mau ngapain? Dia mulai tertarik. Ya, mulai tertarik sampai akhirnya terjadi satu hubungan. Nah, akhirnya hubungan pertemanan begitu, dia titip ayamnya di sana, sering datang ngobrol tentang ayam, tidak bicara tentang Tuhan. Tapi dia berkawan begitu. Nah, melalui perkawanan ini ada satu hal yang luar biasa terjadi. Nah, suatu ketika udah sekian lama berkawan begitu. Nah, suatu ketika teman saya ini, si Wayan ini teman saya dan sama mamanya kaget. Di hari Minggu tiba-tiba suaminya ini, papanya ini hari Minggu udah siap, rapi begitu. Waktu ditanya, loh Pak mau kemana? Nah dia cuma bilang begini, oh saya mau datang ke gereja, si bapak gembala yang suka datang ke sini itu. Akhirnya dimenangkan. Jadi kita lihat bahwa pertemanan itu yang pertama untuk saling menolong, yang kedua itu menjadi kesaksian dan membawa orang kepada Kristus, penginjilan. Nah ini konsep ini yang kita akan bawa, kita akan lihat nanti di sepanjang dari paparan ini, 2 poin ini, konsep dari pertemanan yang Tuhan berikan, jadi untuk saling menolong, kemudian sebagai sarana untuk menyaksikan kasih Kristus. Next slide, Bu. Oke, berikutnya yang kedua, friendship is like a bridge. Jadi perkawanan itu seperti sebuah jembatan begitu. Nah ini saya bacakan ya, jadi jembatan adalah sebuah sarana untuk menghubungkan dua lokasi yang terpisah. Nah, jadi kalau kita lihat ada satu daerah yang terpisah, entah ada air di bawahnya, ada kali atau mungkin ada satu jurang begitu. Yang tadinya dua daerah ini tidak bisa saling berhubungan, melalui jembatan itu orang-orang bisa berkomunikasi atau berhubungan. Nah ini ada dua fakta ya tentang jembatan ini yang bisa dikaitkan dengan perkawanan. Jadi yang pertama, sebuah jembatan hanya akan ada jika ada orang yang ingin membangunnya. Artinya begini, jembatan itu harus ada diinisiatifi untuk dibangun. Nah, sebuah jembatan dibangun di lokasi yang telah dipertimbangkan dan dipilih dengan teliti. Ya, tentunya kalau kita lihat satu jembatan dibangun, pasti lokasinya udah dipilih dengan teliti. Dipertimbangkan, berbagai pertimbangan dipilih dengan teliti sampai akhirnya dibangun jembatan di sana. Nah, kalau kita tarik dari sisi rohaninya ya, Alkitab juga menyarankan kita untuk memilih dengan siapa kita bergaul. Jadi konsepnya sama. Kalau kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 33 terjemahan baru, Alkitab menyarankan kita memilih
memilih persahabatan dengan siapa kita bersahabat. Nah, 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh karena itu Alkitab menyarankan kita untuk memilih. Bukan artinya kita pilih-pilih bergaul, bukan. Tapi untuk bersahabat, bukan hanya sekedar teman, tapi bersahabat, kita pilih-pilih. Karena persahabatan itu mempengaruhi kehidupan kita. Alkitab sini katakan dengan jelas, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Alkitab juga membedakan antara teman dan sahabat. Teman dan sahabat jelas ada batasannya. Nah, Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24, terjemahan baru, saya bacakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Nah, kita lihat di sini, ada teman dikatakan. Kita menulis jelas teman. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Selanjutnya, tetapi ada juga sahabat. Jadi disebut di sini sahabat. Beda, bukan teman ya, sahabat. Yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya, jelas ya, jadi ada teman. Teman yang sekedar teman bisa mendatangkan kecelakaan begitu. Tapi sahabat itu lebih karib daripada seorang saudara. Ya, jadi kalau dilihat nih konsep sahabat lebih jauh lagi, saya bacakan lagi nih. Ini sahabat. Jadi teman dan sahabat dibedakan sama Alkitab. Alkitab katakan berbeda. Nah, konsep sahabat ini Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat. Ya, jadi sahabat itu memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Amsal 17 ayat 17 ini juga bicara tentang sahabat. Inilah sahabat ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, 2 poin ini jelas sekali. Itu konsep dari sahabat. Saya ngalami ya kejadian-kejadian jadi dalam berteman, bersahabat. Ya, kita baru bisa pilih-pilih di sini bahwa dengan si A ini saya hanya bisa sampai dengan pertemanan. Kita bisa kita bisa bedakan. Dengan orang ini kita bisa bersahabat begitu. Nah, suatu ketika saya pernah ngalamin ada seorang yang sebenarnya kawan, bahkan saya sebenarnya udah lebih anggap dia sekedar kawan, udah sahabat begitu. Ketika saya SD dan SMP, saya sekelas sama orang ini. Lama nggak ketemu, kemudian udah sekian belas tahun nggak ketemu, tiba-tiba dia datang ke kantor saya. Waktu datang ke kantor, dia kenalkan diri, saya lihat, ini teman saya nih. Keadaannya sangat menyedihkan, lusuh begitu. Dan dia cerita bagaimana kehidupan dia jatuh ya, secara perekonomian, pisah sama istrinya, ijazahnya dipegang sama perusahaannya yang lama begitu. Kemudian dia menggelandang. Nah, singkat cerita dia bilang begini, saya bantu saya perlu dana, saya mau pergi ke Bali, saya mau kembali kerja di sana sebagai guide, tour guide gitu. Nah, saya lihat ini kan teman saya, bahkan udah hampir sahabat. Saya sering datang ke rumah dia dulu, orang cukup berada ya, sering makan bareng di rumahnya dia, main di rumah dia. Nah, kemudian singkat cerita saya kasih dana yang diperlukan sama dia, pergi dia. Telepon beberapa kali, beberapa bulan kemudian datang lagi keadaannya sama, masih seperti itu. Saya kaget, kok seperti ini juga keadaannya. Dia cerita gagal dia katanya, jadi perusahaan yang lama itu sempat mau panggil dia lagi tapi belum ada lowongan, dia bilang begitu. Sampai singkat ceritanya pas saya pun mau ada kegiatan di Bali, akhirnya kami berangkat bareng ke Bali. Waktu kami berangkat bareng ke Bali, hari pertama saya diajak putar sama dia, hari kedua juga begitu. Nah, di hari terakhir, hari ketiga setelah saya selesai kerjaan begitu, nah kami waktu itu sewa satu tempat, di tempat yang sama. Sebelum pulang ke Jakarta, saya bilang sama dia, kita mampir yuk ke kantor kamu, saya mau kenalan sama calon bos kamu. Oh boleh, dibilang. Ternyata waktu saya siap-siap, saya mandi siap-siap begitu. Waktu saya balik lagi udah selesai mandi, saya ke ruangan, saya mau lihat jam, kok handphone saya nggak ada ya begitu.
Kemudian saya lihat orang ini nggak ada juga. Saya kaget, ternyata handphone saya, semua uang yang ada di dompet saya habis hilang, dibawa kabur sama dia. Itu pengalaman-pengalaman yang nggak enak ya tentang persahabatan. Ya. Tapi ada juga ya persahabatan itu perkawanan, persahabatan ya. Di mana saya pun ditolong banyak ya sama seseorang ya. Jadi ada satu orang, bahkan ini sebenarnya orang ini orang orang dari luar, orang asing. Bahkan bukan orang Kristen. Jadi persahabatan bisa. Pada saat kita bersahabat dengan orang-orang yang eh, bukan Kristen, kita menjadi berkat, kita menjadi sarana untuk mereka mengenal Tuhan. Gitu. Saya ada satu orang ya yang bersahabat sama saya sampai dengan sekarang, nggak ada hal-hal yang negatif, ya. Saling mendukung dalam pekerjaan begitu. Bahkan di mana saya perlu ketemu sama klien, saya butuh kantor yang lebih apa namanya lebih rapi begitu. Nah, saya bisa pinjam kantor dia dengan leluasa. Jadi kawan dekat dengan saya. Gitu. Ya, jadi konsep sahabat itu seperti sebuah jembatan, ya, konsep persahabatan itu. Nah, kemudian yang kedua, tadi dikatakan jembatan dibangun di lokasi yang telah dipertimbangkan dan dipilih dengan teliti. Artinya kita pilih-pilih dengan siapa kita bersahabat. Yang kedua, sebuah jembatan, ini kan jadi friendship is like a bridge, seperti jembatan. Yang kedua, jembatan yang telah dibangun, jadi kalau kita udah punya teman, udah punya jembatan dibangun begitu, harus dijaga dan dipelihara. Ya, jadi persahabatan kita dengan seseorang setelah kita bangun sekian lama itu tidak secara otomatis selalu baik. Harus dijaga, harus dipelihara. Jadi kalau saya kasih gambaran yang mungkin lebih gampang dicerna ya. Jadi membangun persahabatan itu seperti kita nanam pohon. Waktu kita nanam pertama kali, ada biji yang kita tanam, ya, kita harus pelihara sampai biji itu mungkin berkecambah, terus naik, ada batangnya, berdaun. Kita pelihara sampai akhirnya menghasilkan buah persahabatan. Nah, memelihara persahabatan itu nggak gratis. Gratis dalam arti ada korban yang harus kita berikan untuk merawat persahabatan ini. Bisa korban waktu, korban tenaga, korban air mata, mungkin dana juga bisa seperti itu. Nah, itu jadi gambaran tentang persahabatan itu seperti sebuah jembatan. Next slide. Nah, berikutnya friendship is an anchor ya. Jadi persahabatan itu sauh atau jangkar yang kuat. Nah, ini bagi jangkar bagi kapal adalah sebuah alat penting. Kegunaannya adalah untuk menambatkan, mengikat kapal ke dasar laut atau sungai atau perairan. Ya, jadi jelas ya, jangkar itu dibanding dengan kapalnya kecil, sangat kecil. Tapi fungsinya luar biasa. Fungsinya itu untuk mengikat supaya dia kapal itu terikat di satu posisi begitu. Nah, ini ada dua yang saya mau bagikan di sini, atau tiga nih ya. Jadi yang pertama, fungsi dari jangkar itu mencegah kapal berpindah akibat gelombang, angin, atau arus. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kapal itu pada saat dia berlayar, kemudian masuk ke satu pelabuhan, dia mau bongkar muat, atau mungkin dia mau turunin penumpang, begitu. Dia akan cari satu posisi yang tepat, posisi yang baik menurut orang-orang yang bertanggung jawab di pelabuhan itu gitu. Pada saat dia masuk ke situ, dia harus turunkan jangkar supaya dia terikat. Sehingga kapal itu dikatakan di sini tidak pindah posisi akibat gelombang, angin atau arus. Nah, kita baca satu ayat tentang ini ya. Jadi persahabatan seperti itu. Saling menasehati, saling menjaga, saling membangun supaya tidak salah dalam bertindak. 1 Tesalonika 5 ayat 11.
Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya, jadi jelas kapal itu pada saat dia masuk pelabuhan, ada di posisi yang tepat, dia akan lempar jangkarnya supaya dia tidak bergerak. Kena gelombang, kena angin, kena arus, tidak bergerak. Jadi persahabatan seperti itu, yang disebut persahabatan seperti jangkar itu, seperti sauh ya. Saling menasehati, saling menjaga, saling membangun supaya tidak salah dalam bertindak. Kan dalam kehidupan kita seperti itu kan, ada gelombang, ada angin ya. Tapi persahabatan itu menjaga kita untuk tetap di sana. Yang paling gampang kita lihat persahabatan melalui apa sekarang ini, melalui komsel mungkin ya. Nah, tapi ada persahabatan kita dengan orang-orang tertentu yang membuat kita tetap kuat di posisi itu, nggak bergeser gitu. Kemudian yang kedua, fungsi dari jangkar itu menjaga kapal tetap aman ketika ada badai melanda. Tadi yang pertama dikatakan pada saat kapal itu masuk ke satu pelabuhan, dia akan lihat posisi yang paling baik, yang terbaik, yang teraman, dia akan lempar jangkar di sana supaya tidak bergerak posisinya. Nah, yang kedua ini, kadangkala pada saat kapal berlayar di tengah perjalanan mereka, kadang-kadang mereka kena angin puyuh, angin besar yang luar biasa, ombak yang sangat besar luar biasa. Nah, fungsi jangkar pun itu. Jadi pada saat kapal itu kena hantaman gelombang yang luar biasa ya, ada badai yang mengamuk begitu, dia lempar jangkar itu supaya jangkar itu nancep di dasar ya, sehingga kapal itu nggak hancur pada saat kena gelombang. Nah, saya ada satu cerita yang menarik ini tentang Rick Allen. Kalau Bapak Ibu tahu nih, satu grup band ya, grup musik, Def Leppard namanya. Jadi Rick Allen ini penabuh drum dari Def Leppard ini. Rick Allen ini waktu dia usia 14 tahun, ya mamahnya lihat, oh anak ini punya bakat yang luar biasa. Kebetulan dia lihat nih, grup band ini, Def Leppard ini butuh penabuh drum. Nah, akhirnya mamanya ini apply anaknya, dan di usia 15 tahun, anak yang penuh bakat ini jadi penabuh drum di grup band ini. Berjalan terus waktu, ketika anak ini usia 21 tahun, ada satu kejadian yang luar biasa terjadi. Jadi suatu ketika waktu Rick Allen ini selesai latihan, dia jalan di satu desa ya, jalan sama pacarnya begitu naik mobil. Ada mobil di depan dia yang tiba-tiba melambat begitu. Waktu dia mau lewatin, dia ke kanan begitu mau lewatin, mobil ini ngebut lagi. Setelah di depannya lagi, udah agak jauh, dia pelan lagi. Mau disusul, ngebut lagi begitu. Nah, sampai akhirnya namanya anak muda ya, Rick Allen ini masih muda sekali waktu itu, kesel. Dia kejar, dia paksa lewatin begitu. Tapi karena dipaksa lewatin, akhirnya hilang keseimbangan, sehingga mobilnya itu nabrak tebing begitu. Apa yang terjadi? Jadi Rick Allen itu waktu ditabrakan begitu kencang, dia pakai seat belt, dia terlempar keluar. Tapi yang terlempar keluar itu seluruh badan dia kecuali tangan kanannya. Jadi tangan kirinya. Tangan kirinya itu nyangkut di seat belt. Jadi putus begitu tangannya. Jadi efeknya tangannya dia putus, dianya terlempar keluar, buntung tangannya. Tapi karena waktu itu teknologi udah lumayan maju, akhirnya berhasil disambung. Walaupun berhasil disambung, 1 tahun kemudian, umur dia 22, ternyata infeksi dan akhirnya diamputasi. Nah, kita lihat satu kejadian yang luar biasa pertemanan ini. Jadi, kawan-kawan dari Rick Allen ini sangat mungkin ya cari penabuh drum lain. Karena waktu itu Def Leppard ini lagi naik daun. Eropa lagi banyak, Amerika lagi banyak panggil mereka begitu. Yang terjadi mereka nggak panggil lagi, mereka nggak cari pengganti dari Rick Allen, tapi mereka stop semua, mereka punya jadwal. Jadi jadwal mereka untuk tur di mana-mana mereka
down, mereka turunkan, mereka nggak lanjutkan. Untuk memberi apa? Untuk memberikan satu semangat kepada Rick Allen. Nah, ini satu hal yang luar biasa, itu contoh pertemanan. Sampai akhirnya Rick Allen ini yang tadinya hidupnya hancur, dia berasa hancur. Tuhan mungkin dipikir Tuhan ini nggak sayang dia, nggak jaga dia, tapi dia melihat kasih Tuhan melalui kawan-kawan. Sampai akhirnya 1 tahun 6 bulan kemudian, grup band ini kembali mentas ya, dengan Rick Allen jadi penabuh drum lagi. Tapi tanpa tangan kiri. Dia bikin satu drum yang khusus dibikin begitu, sampai dia bisa main dengan satu tangan. Nah, ini contoh satu pertemanan yang luar biasa dari Rick Allen ini. Kemudian yang ketiga ini, membatasi gerak kapal tetap pada zona aman sehingga terhindar dari karang atau tabrakan. Ya, inilah fungsi-fungsi dari jangkar ya. Nah, kemudian yang terakhir ini, slide berikutnya Bu. Ini friendship has a shape ya, jadi ada bentuknya. Nah, saya akan bacakan satu perikop ayat ini, Kisah Para Rasul 2, ayat 41 sampai 47. Ini tentang cara hidup jemaat yang pertama. Nah, setelah saya bacakan ini, saya akan kasih lihat ayat per ayat apa yang dimaksud dengan pertemanan menurut Alkitab, dan saya lihat ini pas mungkinnya waktunya ya. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, ini adalah gambaran dari pertemanan. Nah, saya kasih satu ayat per ayat ya, maksud dari perikop ini. Ya, jadi kalau kita lihat, persahabatan didasari kebenaran firman Tuhan, bukan kepentingan tertentu. Ini ayat 41. Sebentar ya, saya masukkan dulu charger, ini lowbat saya sebentar. Oke. Ya, jadi ayat 41 ini memberikan kita gambaran bahwa persahabatan itu harus didasari kebenaran firman Tuhan, bukan kepentingan tertentu. Yang kedua, ayat 42, ya, persahabatan itu bertekun dan bersekutu. Bertekun dan bersekutu bersama, sama-sama begitu. Untuk saling membangun, memberkati. Kemudian ayat 44, menjaga persatuan. Jadi mungkin ada 2-3 orang bersahabat, saling menjaga persatuan begitu. Kemudian ayat 45, saling menolong dan menopang. Ini persahabatan menurut Alkitab. Ayat 46, menjaga kesehatian, ada sukacita di sana, ada tulus hati. Kemudian ayat 47, pertemanan mereka memberi dampak positif bagi lingkungan. Next slide, Bu. Ya, ini dia kesimpulan yang saya berikan dari apa yang telah kita bahas tadi ya. Persahabatan adalah konsep dari Tuhan. Dia ingin setiap manusia mempunyai sahabat untuk dapat saling menopang, saling menjaga, dan tumbuh bersama serta berdampak bagi dunia. Nah, jadi intinya persahabatan itu
konsep dari Tuhan. Tuhan yang ingini. Dan dia inginkan kita semua punya sahabat di dunia ini. Apa yang Tuhan inginkan dari persahabatan kita? Yang pertama, kita saling menolong, saling menopang, saling membangun. Kemudian kita menyaksikan kasih Kristus. Jadi orang-orang melihat persahabatan kita ini, persahabatan yang tulus, orang tertarik untuk masuk lebih dalam yang mengenal Tuhan. Next slide. Ya, ini cuma gambaran aja ya, saran. Milikilah sahabat yang dapat berbagi dan bersama, baik dalam keadaan suka dan duka, setidaknya 2 atau 3 orang. Oke, next slide. Selesai, saya pikir ya. Next slide. Oke, mungkin itu aja yang jadi bahasan kita pada malam hari ini. Berikutnya mungkin saya tutup dulu dengan doa mungkin ya. Doa, tapi nanti ada doa lagi ya Pak setelah Oke, acara. atau Bu Aling saya serahkan dulu ke Bu Aling mungkin. Ya, oke, Doanya baik. nanti sekalian. Baik ya. Ya, Terima kasih. ya, baik. Terima kasih Pak Joser, luar biasa ya Pak untuk pemaparan materinya malam ini. Ya, kita belajar tentang bagaimana menjadi sahabat yang baik ya Pak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, saya akan membacakan terlebih dahulu acara-acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu. Ya. Ya, baik, sudah tampak di layar. Baik Bapak Ibu, kelas pembelajaran kita di hari Jumat tanggal 6 September 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat sudah ada kembali ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar tentang materi eksposisi kitab Efesus. Diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Dan ini sudah masuk sesi yang kedua ya Bapak Ibu dari kelas pembelajaran kita dengan tema tinjauan tujuan penyelamatan Allah. Dan seperti biasa, kelas hari Jumat di jam 7 ini akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya, masih di hari yang sama, hari Jumat ya Bapak Ibu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir. Dan seperti biasa, di kelas jam 9 ini kita akan belajar tentang materi buku sejarah penebusan seri ke-7. Dan ini sudah masuk sesi yang keempat ya Bapak Ibu dengan tema 8 kali Musa naik ke Gunung Sinai bagian 2. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Sabtu 7 September 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu, dan kita akan belajar tentang tema terbang bagai Raja Wali. Dan untuk kelas ini yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Evangelis Deborah Anggreni Sutanto dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir. Dan seperti biasa, kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-13 ya Bapak Ibu tentang kelas bahasa Ibrani ini. Dan temanya adalah A Few More Vowels. Nah, ini akan dibawakan oleh pengajar kami ya, seperti biasa adalah Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH, dan moderatornya adalah Bro Agus. Dan selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai, Bapak Ibu, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman saja. Jadi ketiga program Sema Adonai tersebut tidak di-live-kan di channel-channel lain. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami.
sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, harap raise hand terlebih dahulu ya, sehingga bisa dibuka mic-nya oleh operator kami. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Joseph untuk pemaparan materinya ya mengenai persahabatan. Memang persahabatan ini untuk mendapatkan seorang sahabat yang benar-benar saling timbal balik ini tidak mudah ya Pak Joseph. karena ya mendapat sahabat yang sejati itu kan seperti apa ya, kalau dibilang jodoh-jodohan, benar tidak Pak Joseph? Apa bagaimana? Iya, silakan Pak. Iya. Iya, biasanya persahabatan itu kan tadi seperti dikasih gambaran ya, ada 4 level pertemanan tuh. Pintu masuknya tetap teman kan, ketemu teman di mana, di sekolah mungkin ya, kemudian di tempat tertentu, misalnya tempat fitness atau di gereja, pintu masuknya tetap pertemanan, teman biasa begitu. Kemudian sering ketemu, ya kita lihat cocok atau enggak, masuk lagi ke level berikutnya begitu. Sampai akhirnya jadi sahabat. Kalau sahabat kan udah saling sering ketemu, sering curhat. Tadi saya lihat di chat tuh ada kawan-kawan yang mengatakan ya tempat curhat sahabat. Nah, kalau memang levelnya ini masih belum sampai sahabat sejati ya, ini kadang-kadang curhat bukannya dapat jalan keluar, tapi dijadiin gosip karena seperti ya, itu betul ya. Pak, betul sekali. Ya. Jadi kan memang persahabatan itu butuh waktu ya, seperti tadi dikatakan seperti nanam pohon begitu. Jadi butuh ditanam, kemudian tumbuh, dilihat bagus nggak nih tumbuhnya begitu. Kalau memang nggak baik, ya kita katakan tadi pilih, teman tuh pilih begitu. Karena walaupun di gereja ya, kadang-kadang kita ketemu orang-orang yang karakternya kurang bagus, kita bersahabat dengan mereka, kita ke bawah begitu. Jadi Alkitab katakan untuk pilih jembatan mana yang kita mau bangun. Persahabatan kan seperti jembatan begitu. Nah, jembatan mana yang kita mau bangun, kalau sekiranya kita lihat kurang cocok, yaitu ya kita bisa sekedar teman aja begitu. Ya, berarti intinya Pak, sahabat yang bisa menjadi sahabat kita itu selain dua arah ya Pak, saling menolong, saling memberi, mengingatkan, dia juga membangun kita ya Pak ya, ke arah hal-hal yang positif pastinya ya Pak. Dia akan juga membimbing kita ya Pak, selain kita juga mengingatkan dia. Ini sebenarnya kan sahabat yang baik itu kan seperti itu ya Pak. Jadi bukan satu arah gitu, dalam hubungannya itu bukan satu arah. Jadi dari misalnya dari saya aja gitu, yang lebih banyak memberi masukan atau membangun dia, tetapi dia juga harus sama ya Pak. Tapi kadang saya Pak misalnya saya berusaha untuk mengingatkan gitu atau menyatakan kesalahan dari belum menjadi sahabat sih Pak, maksudnya tapi udah akrab. Kadang nggak diterima Pak, marah. Nah ini bagaimana Pak? Padahal kan dalam persahabatan itu kita seperti kalau saya bilang sih sudah tidak ada jarak ya Pak. Jadi dia sudah menganggap saya sebagai saudara, mungkin saudara seiman atau mungkin kayak saudara sekandung ya Pak ya. Jadi harusnya kan ketika kita memberitahu dia yang benar ya marah sih pasti ya orang dikasih tahu, tapi kan tidak menjadi musuh atau jadi benci atau dendam, benar nggak Pak seperti itu Pak? Sahabat yang benar itu, iya kan Pak? Kan Ya, itu, memang itu intinya dasar kepercayaan ya Pak ya, iya kan? Iya.
konsep persahabatan kan memang kalau memang udah sahabat kental ya, sahabat sejati itu kan tadi yang Bu Aling bilang ya, nggak ada batas kan, kita ngobrol apa adanya, Ya. bicara apa adanya. Hmm. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita lihat kurang baik, kurang pas, kita akan bicara dengan dia. Nah, wajar sih Bu, kadang-kadang orang kan ditegur ya, duluan bikin benteng kan, walaupun jangankan sahabat, kadang-kadang adik kakak aja seperti itu gitu. Ya, Tapi betul. biasanya yang namanya sahabat itu pada saat mungkin dia tidak terima awalnya, tapi dengan berjalannya waktu dia sadar mungkin, oh iya ternyata betul sahabat saya, dia kan kembali biasanya begitu. Nah justru itu yang memperkuat persahabatan kan, jadi malah bikin satu tali pengikat yang lebih kuat lagi. Ada pengalaman-pengalaman di mana ngalami sama-sama, oh ternyata dulu saya pernah misalnya pernah ditegur dan saya tidak terima, ternyata betul, oh ini benar sahabat saya, berarti ini benar dia bicara yang benar untuk saya begitu. Justru itu pengalaman yang menguatkan saya pikir. Dan secara persahabatan nggak usah ragu ya untuk ngomong dengan cara yang baik tentunya begitu. Jadi kayak harus dalam persahabatan itu harus ada kepercayaan ya Pak ya, yang penuh dengan sahabat kita bahwa dia misalnya menegur kita walaupun tegurannya tidak mengenakan, tapi kan karena kepercayaan itu dia nggak mungkin maksudnya mencelakakan kita atau membuat kita jadi atau menjahati kita, kan harusnya seperti itu ya Pak kalau persahabatan yang sejati itu kan ya. Jadi makanya susah Pak saya menemukan sahabat yang seperti itu ya Pak karena kebanyakan Pak tujuan maksud saya baik gitu memberitahu, tetapi ditanggapinya dengan negatif Pak. Jadi perkataan saya yang sebenarnya untuk mengoreksi membangun dia gitu ya Pak untuk menjadi lebih baik, itu diterimanya dengan marah gitu Pak. Jadi akhirnya ya persahabatan jadi putus. Padahal seperti tadi Bapak mengajarkan bahwa ya dalam bersahabat itu ya kita memang harus saling menolong, saling menopang, saling menjaga ya Pak ya, terus saling mengingatkan itu satu sama lain. Nah, banyak saya melihat tidak bisa orang sampai pada taraf persahabatan seperti itu. Nah, Ya, dan betul. betul ya Pak seperti itu ya, karena kecuali mungkin dengan saudara sekandung kita bisa melakukan hal itu ya Pak. Tapi kalau dengan orang lain yang tidak sedara itu sulit Pak. Biasanya akan ada gap, konflik yang terjadi. Nah, sebenarnya kan harusnya persahabatan itu terbangun itu ya seperti kayak kita dengan saudara sekandung kita ya Pak. Kalau ada apa-apa ya ngomong gitu, ungkapkan tanpa ada seperti jarak. Kamu bukan saudara sekandung saya, nah seperti itu. Nah, tapi kalau saya lihat Pak, kadang saudara sekandung aja juga bisa salah paham ya Pak, sedarah padahal itu bisa terjadi konflik yang panjang ketika kita kita mengingatkan atau kita menegur dengan tujuan yang baik ya Pak, seperti itu. Nah, bagaimana Pak tanggapannya ini? Jadi kita harus bagaimana Pak kalau menghadapi hal-hal seperti itu? Iya, Ya, silakan. jadi saya melihat kan banyak kasus ya, bahkan saudara kandung itu kalau udah saling dewasa itu banyak pengaruh kiri kanan ya, pengaruh dari mungkin punya keluarga ya. Jadi yang tadinya sama saudara itu akrab, ada hal-hal tertentu yang jadi gap, nggak bisa lagi kayak close kayak dulu gitu. Nah, kita kan jelas mengatakan bahwa ada sahabat yang lebih akrab, lebih close hubungannya dibandingkan dengan saudara, dikatakan begitu. Dan memang tadi ya seperti Bu Aling bilang betul, nggak gampang ya, susah untuk dapat sahabat yang seperti ini. Nah, tapi dikatakan memang Alkitab itu memberikan gambaran yang sempurna. Tinggal kita aja nih, kita ada deret ukur 1 sampai 10, 1 yang paling bawah, paling rendah nilainya, 10 yang tertinggi begitu. Kita punya persahabatan seperti apa. Kita memberikan gambaran kan yang terbaik itu yang 10. Bahkan dikatakan seorang sahabat yang baik itu memberikan nyawa
bagi sahabatnya, begitu dikatakan seperti itu. Ya, Itu persahabatan yang luar biasa. Nah, kita sampai di mana nih, level kita di mana gitu. Nah, tapi biasanya dengan berjalannya waktu ada orang-orang yang udah arahnya persahabatannya ini udah arahnya udah mau arah ke mungkin 8 lebih begitu. Udah akrab begitu ya. Udah saling mengingatkan. Tapi memang nggak gampang untuk itu, untuk dapat persahabatan seperti itu. Banyaknya kalau tadi yang seperti kita lihat level persahabatan 1, 2, 3, 4 di level 3 banyak yang begitu mungkin. Ya, sampai level 3 benar Pak. Banyaknya seperti itu. Heeh. Mungkin karena ini ya Pak, karena ego kali ya Pak ya, dari masing-masing manusia yang memiliki egonya. Jadi untuk sebenarnya kan persahabatan yang baik itu kan saling merendah ya Pak, satu sama lain, rendah hati ya Pak. Jadi Iya. baru itu bisa terjalin dengan kokoh persahabatan itu. Kalau masih ada kesombongan ya Pak, di dalam diri ya, rasanya sulit loh Pak untuk bisa mencapai persahabatan yang level 4 itu Pak. Level 3 Iya. pun rasanya juga sulit kalau di dalam diri orang tersebut itu masih ada kesombongan dan ego. Benar nggak Pak? Pak Yosef, ya silakan Pak. Iya. Ya. Iya, jadi kan memang kalau saya lihat Alkitab ini memberikan semua yang gambaran yang sempurna ya. Seperti dikatakan tadi, yang seorang menganggap yang lain lebih utama, lebih penting. Nah, kita bisa nggak sampai menganggap seperti itu? Kadang-kadang kita berpikirnya kan, kalau saya bikin seperti itu ke teman, dia belum tentu bikin saya seperti itu. Nah, kita batasi, tuh saya nggak mau dah itu bikin gap gitu. Nah, itu kan sama dengan gini, kalau kita lihat ya, kenapa saya ngomong yang ekstrim nih ya, di gereja kok ada perpecahan, padahal mereka semua tahu firman Tuhan. Nah, problemnya satu kan, bagaimana mereka mau benar-benar bayar harga untuk melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita tarik ke persahabatan begitu juga. Kalau kita lihat, Alkitab memberikan gambaran, mengajar kita persahabatan yang luar biasa. Kalau semuanya mau nih, masing-masing punya nilai mendekati ke 10, itu close sahabatnya begitu, saling mendukung, saling menghargai, saling mendahului kepentingan sahabatnya begitu. Bahkan tanda kutip memberikan nyawa bagi sahabatnya. Itu levelnya udah luar biasa. Tapi memang susah untuk itu. Susah. Betul, untuk mencapai sampai ke titik itu rasanya untuk menemukan orang seperti itu sebenarnya sulit sekali ya Pak. Ya Iya. baik, ini ada Ibu Cornelia yang akan bertanya ya. Saya kasih saya buka dulu ya Ibu. Gitu ya. Silakan Ibu. Silakan Ibu Cornelia. Belum dibuka mute-nya? Ya silakan Ibu, sudah dibuka ya. Baik, silakan Ibu. Bisa Ibu dibuka? Oke, saya buka lagi ya. Silakan Ibu. Ya. Masih belum bisa? Silakan Ibu, sudah saya buka. Sebentar ya. Ya, silakan Ibu. Monitor Ibu Cornelia. Tertutup lagi. Saya kasih ke host aja ya. Silakan Ibu. Silakan Ibu buka sendiri, sudah jadi co-host Bu. Ya, sepertinya ada kesulitan ini dengan Ibu Cornelia. Ya, silakan Bu. Silakan. Suara Ibu belum terdengar, silakan. Mic-nya belum terbuka Ibu. Sudah saya kasih co-host, Ibu Cornelia bisa buka sendiri mic-nya. Oke. Halo. Ya. Iya, ya. Sudah Silakan. Bu. Oke, baik. Halo? Iya. Saya mendengar, Bu. Ya, silakan. Oke. Baik. Maaf, dengan Bapak Pendeta siapa tadi ini pemateri ini? Pak Joseph Puntandi, Ibu. Saya. Ya. Pak Joseph Puntandi. Baik. Bapak Joseph, bagus sekali ya. Ya, terima kasih untuk materinya yang sangat luar biasa. Jadi, satu hal yang saya mau tanya di sini, karena kadang-kala seringkali kita kurang mampu untuk mengimbangi
antara sahabat eh, antara sahabat sejati dan yang bukan. Karena kadang-kala di tengah persahabatan saat hubungan masih baik itu sebenarnya datangnya kan bagus-bagus semua. Tetapi belakangan kemudian tiba-tiba persahabatan kita itu terpecah dengan adanya istilah gosip-gosip atau apa yang membuat justru persahabatan itu bisa terpecah belah gitu. Lalu kira-kira bagaimana ya Bapak untuk kita bisa tahu betul bahwa ini benar-benar seorang sahabat yang betul-betul bisa membawa sesuatu yang apa istilahnya kalau mau dibilang bahwa seorang sahabat yang bisa membawa berkat buat kita gitu loh. Buat kita pun sebenarnya kita untuk dia gitu. Itu bagaimana itu Bapak caranya? Karena kan di tengah persahabatan saat situasi lagi baik, semua keadaannya sulit untuk kita tentukan bahwa ini sahabat yang benar-benar seorang sahabat sejati, ini yang bukan gitu loh Bapak. Terima kasih. Ya, silakan Pak Joseph untuk menjawab pertanyaan Ibu Cornelia. Ya, Bu. Jadi biasanya persahabatan itu kan terjadi nggak dalam waktu yang singkat ya Bu, kalau udah sahabat sejati ya. Nah, biasanya kita bisa melihat pada saat kita baru kenal, baru berteman, naik lagi ke teman yang lebih dekat, kemudian mulai sahabat sering ketemu begitu. Nah, biasanya kita bisa melihat bahwa kawan kita ini ada orang-orang yang berani bayar harga untuk ikuti firman Tuhan begitu. Nah, dikatakan kan kalau sahabat itu kadang-kadang suka berseteru ya Bu. Tapi firman Tuhan kan mengajarkan untuk apa? Untuk misalnya saling mendahului dalam hal memberi hormat, misalnya begitu. Nah, justru persahabatan itu bisa dilihat, bisa diukur nilainya pada saat kita mengalami satu ujian. Ya, tadi Ibu katakan ya, Bu Kornelia katakan kalau baik-baik aja kan semua nggak kelihatan, semuanya sahabat baik kayak begitu. Nah, begitu ada ujian nih, ujiannya ada, nah kita bisa lihat tuh mana sahabat yang memang benar-benar sahabat sejati, mana yang ya sebenarnya cuma teman aja, cuma sekedar teman aja levelnya begitu. Jadi dengan adanya ujian itu justru kita bisa melihat yang mana yang teman sejati begitu. Itu mungkin Ibu. Mungkin menjawab atau ada hal yang masih kurang jelas nih Bu Cornelia. Bagaimana Ibu Cornelia? Iya, baik, sudah jelas. Terima Jelas kasih ya, banyak, ya. Bu. Jadi melihat untuk mengukurnya itu ketika ada tekanan ya Pak, berarti ya, apakah bagaimana responnya dari sahabat kita itu, apakah dia meresponnya dengan seperti layaknya seorang sahabat, atau ya itu seperti yang tadi saya bilang ya Pak Yosef, egonya egonya yang keluar ya Pak. Jadi demi kepentingan diri. Ya, baik, ini ada yang bertanya sebentar di chat ya Pak, saya bacakan. Nah, ini untuk Ibu Ariana. Ibu Ariana mengatakan terima kasih Bapak Yosef Kuntandi untuk pencerahannya hari ini tentang seorang sahabat. Nah, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Yosef. Saya juga ada sahabat, tapi untuk pertobatannya masih ragukan. Walaupun kami seiman, tapi ada hal tertentu yang membuat saya nggak setuju apa yang dilakukan. Tapi kalau mau bicara, saya masih merasa nggak enak hati, takut tersinggung. Apa yang harus saya bicarakan tentang hal ini? Tolong Bapak kasih tip. Ya, terima kasih. Silakan Pak, dijawab. Jadi persahabatannya udah berjalan, tapi takut untuk menegur karena, sahabat ini. Ya, karena pertobatannya katanya masih diragukan Pak gitu loh. Walaupun kami seiman katanya. Nah, bagaimana tuh Pak? Ya, persahabatannya maksudnya diragukan ini maksudnya baru pertobat baru mungkin ya, atau bukan imannya Pak. Iman. Jadi imannya dia apakah dia sudah bertobat gitu. Pertobatannya masih diragukan gitu. Nah, Ibu Ariana ini dia kalau mau menegur gitu dia ragu gitu.
takutnya Khawatir, ya menyinggung perasaan. tersinggung. Nah, ya, nah ini nih Pak, banyak masalah-masalah seperti ini terjadi antara persahabatan. Ya Pak, Ya, silakan Pak. Heeh. ya seringkali memang saya pun ngalami seperti itu ya. Seringkali pada saat kita lihat kawan kita ini melakukan hal yang kurang benar, ya, lebih baik kita sebagai kawan, ya, masa bodoh lah udah daripada mungkin ribut biarin aja. Seperti itu ya. Iya, benar Pak. Ya, ya memang kita harus harus belajar belajar Bu ya, belajar untuk taat. Hidup ini kan tadi dikatakan persahabatan itu yang pertama saling menolong. Nah, konsep yang kedua itu dari persahabatan memberikan gambaran tentang Yesus beginilah, ya anak-anak Tuhan itu begini hidupnya begitu. Jadi dua poin itu kan menjadi kesaksian tentang Kristus. Yang pertama tadi eh, saling menolong, yang kedua memberikan gambaran tentang pola atau cara hidup Kristus. Sehingga orang-orang yang jadi sahabat kita bisa melihat melalui apa yang kita lakukan, oh inilah gambaran tentang Kristus, tentang sahabat itu. Menjadi berkat begitu. Nah, kalau kalau kita merujuk pada poin itu, ya poin yang kedua, menurut saya coba aja Bu, dibicarakan ya apa yang menjadi menjadi kekurangan atau menjadi hal yang menurut Ibu kurang baik begitu. Eh, dengan begitu ya kita memperlihatkan kepada mereka bahwa ya inilah saya lah sahabat yang mau mengikuti apa yang dikatakan sama Tuhan untuk menegur orang yang saya kasihi begitu. Ya, jadi kalau menurut saya lakukan aja Bu. Tapi kan tentunya dengan cara-cara yang baik ya, cara-cara yang tidak keluar dari konsep firman Tuhan. Menegur mungkin dengan lembut ya, memberikan gambaran dengan tulus. Ya, dengan seperti itu kan mereka bisa melihat bahwa oh ya nih kawan saya ini punya iman yang mungkin dianggap lebih dan dia bisa belajar mengenai pola hidup Kristen itu seperti ini dalam hal berteman begitu. Ya, jadi saya pikir itu masuk aja justru dengan ibu berani menegur dengan kasih ya dengan lembut, mungkin akan naik nanti level pertemanannya. Dia akan melihat, oh ini ibu ini luar biasa ya, dia menjadi apa ya, menjadi contoh buat dia begitu. Ya seperti itu. Masih belum di open Bu Aling, mic-nya. Ya, Aling masih di mute. Baik, ya, baik Pak. Ya, baik gimana Ibu Ariana? Sudah menjawab pertanyaannya? Ya, semoga ya Ibu Ariana ya. Ya, terima kasih Bapak Yosef untuk penerangannya. Ya, sama-sama Ibu. Ya benar Pak, tapi saya punya pengalaman ya Pak mengenai menegur menegur sahabat. Jadi ketika itu teman saya termasuk dekat sama dia ya karena memang kami selalu setiap hari komunikasi ya Pak. Nah, saya menegur dia untuk satu perbuatannya yang memang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya Pak ya. Nah, tetapi dia meresponnya itu dengan sangat marah loh Pak Yosef. Dia menganggap saya menghakimi dia. Padahal saya bukan menghakimi Pak. Saya menyampaikannya itu dengan perkataan firman gitu Pak. Ya, ajaran firman Tuhan. Nah, dia marah dengan saya, padahal saya menyampaikannya juga bukannya dengan bicara gitu langsung ya Pak, tapi lewat chat. Mungkin karena saya menyampaikannya lewat chat kali ya Pak. Dia jadi menangkapnya itu salah ya Pak, seperti itu. Saya juga kurang paham dan sebenarnya tujuan saya menegur dia itu kan karena dia memang melakukan perbuatan yang tidak baik ya Pak, tidak benar gitu. Maksud saya supaya dia jangan semakin perbuatannya semakin tidak benar gitu Pak ya kan. Nah, karena saya sahabat dia. Nah, itulah Pak, kadang seperti Bu Ariana tadi bilang, dia kan meragukan sahabatnya ini pertobatannya ya Pak ya. Terkadang ya Pak Yosef, kalau seseorang itu menurut saya jika dia memang pertobatannya belum ya Pak, itu memang kadang dia akan meresponnya juga dengan sikap yang
tidak sesuai firman Tuhan juga sih Pak sebenarnya. Benar nggak sih Pak Yosef gitu? Kedewasaan rohani dia gitu, karakter dia itu ya kalau belum ada pertobatan ya pasti marah Pak, seperti teman saya yang ditegur kan gitu. Bagaimana Pak Yosef? Nah kalau Ya, ngadepin sahabat yang seperti ini kita harus bagaimana Pak gitu. Kalau kita diemin juga kita tahu itu salah gitu. Tapi kalau kita menegur karena belum dewasa, rohaninya ya Pak, ya, karakternya, tobatannya ya seperti Bu Ariana bilang meragukan gitu. Nah ini bagaimana Pak? Ya silakan ya. Pak. Ya, Iya. jadi memang manusia itu kan apa yang ada di hati dia atau apa yang mendrive dia itu yang keluar, Bu ya. Jadi tadi kalau dikatakan orang-orang yang mungkin masih imannya belum baik ya, masih ya istilahnya anak-anak rohani lah begitu. Iya. Biasanya mereka pada saat ditegur itu apa yang jadi pegangan dia atau mungkin yang menjadi patokan dalam kehidupan dia itu yang keluar. Ya. Kadang-kadang mereka marah gitu. Nah, cuma saya melihat jadi Alkitab ini atau firman Tuhan itu kan mengajarkan hal-hal yang saya lihat bukan hanya iman buta, tapi logika gitu kadang-kadang. Nah, ini saya mau bacakan satu ayat mengenai poin-poin tadi ya. Nah, saya dapat satu ayat ini yang cukup bagus ya tentang menegur ya. Matius 18 ayat 15. Saya bacakan ya, Bu ya. Ya. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau akan mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, nah ini bawalah seorang atau dua orang lagi, maksudnya saksi ini, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi saya lihat Alkitab ini membawa kita kepada poin-poin atau hal-hal yang logik gitu. Nah kadang-kadang kalau kita lihat teman kita ini, kalau kita tegur, malah marah, nah kita lihat apakah ada kawan dekat lagi nih. Biasanya kan ada teman lagi nih berdua, ada dua bertiga gitu, berteman bertiga atau berempat. Nah kita bisa bawa tuh kawan kita untuk menguatkan perkara kita dengan kata-kata yang lembut, mengarahkan. Mungkin seperti itu, Bu. Ini mungkin bisa dilakukan seperti itu ya. Iya betul juga ya Pak. Jadi kita mencari orang yang sepaham ya Pak dengan pemikiran kita untuk meluruskan apa yang dilakukan teman kita itu ya. Maksudnya memberitahu Ya, dia, betul juga. Terkadang nah, jadi memang mungkin bisa bisa bawa juga mungkin itu bukan kadang-kadang dalam perkawanan ini ada juga yang kita anggap ini satu kawan kita yang lebih dewasa, mungkin bisa jadi oh iya, mentor gitu ya. Yang iya di betul. mata kawan Bu Aling ini misalnya, oh nih orang ini disegani atau didengar kata-katanya, ya kita bisa bawa dia gitu. Oh, Seperti benar. itu biasanya. Ya, kalau tidak bisa diwakili oleh kita, perkataan kita ya kita harus mencari orang lain yang mentornya gitu. Maksudnya mentor kami lah gitu ya Pak ya, yang lebih yang mengajar kami kerohanian untuk juga memberitahu kebenaran itu ya Pak ya. Iya, luar biasa Pak. Yang Ya, terima kasih. eh, Iya, pencerahan. Nah, ini Ibu Heni mau memberikan tanggapan. Silakan Ibu Heni. Iya, Ya, Shalom, bisa dengar suara saya ya. benar Bu ya. ya Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Joseph, pengajaran yang sangat luar biasa. Menurut saya memang memberikan edukasi ya kepada kita semua. Bagaimana Pak Joseph membawa setelah di riset, bagaimana tentang persahabatan. Nah, saya ingin nanya Pak, apakah ada riset mengenai persahabatan sampai di mana batas-batas yang boleh dilakukan? Tadi Bapak kan bilang, kalau sudah menjadi sahabat, ibaratnya kalau tamu datang ke rumah kita, dia hanya sampai di ruangan tamu saja ya Pak. Tapi kalau sudah sahabat, dia sudah tahu, sudah bisa masuk ke ruang makan, bahkan ke kamar tidur kita, istilahnya dia udah tahu gitu. Nah, saya ingin tahu Pak, apakah ada riset batas-batas tertentu persahabatan itu? Contoh, saya ingin nanya umpamanya, apakah kalau sudah disebut sahabat, saya berhak untuk mau tahu semuanya? Contoh Pak, saya bersahabat dengan Aling. Saya bilang, Aling gaji kamu berapa Ling per bulan?
hasil kamu berapa, anak kamu kerja gajinya berapa, Ling, gitu. Nah, itu profesi-profesi kan, Pak. Apakah itu diperbolehkan, ya kan? Terus kemudian mengenai persahabatan, Pak. Kan itu adalah kasih. Ibaratnya hidupku adalah hidupmu juga. Karena ada suka bilang gini, Pak. Kalau orang tadi yang kata Ibu Cornelia, kalau lagi bersahabat, yang manis, janji-janji, omongan keluar, Pak. Tapi kalau lagi kesel, lagi marahan, batal semua tuh, Pak, janjinya. Nah, itu batas-batas persahabatan itu bagaimana, Pak? Ada risetnya nggak, Pak? Saya ingin tahu itu, Pak. Silakan, Pak. Iya. Silakan Pak Kalau ya. riset tuh saya belum cek tuh Bu, ada riset atau enggak ya. Oke. Tapi kalau saya lihat jadi hal yang menarik ini sebenarnya biasanya nih kalau dari pengalaman Bu ya, tapi ini memang bukan riset, cuma dari pengalaman saya sendiri, dengar teman tentang persahabatan ya. Untuk hal-hal yang privacy itu biasanya sahabat tuh tahu A sama B. A nggak akan tanya si B ini seperti tadi ya, Bu gaji berapa, anaknya gimana, enggak. Tapi biasanya tuh si B-nya sendiri yang cerita, biasanya seperti itu. Oh, Dia jadi cerita kalau tentang dicerita, oke ya, Pak ya. Tapi iya, kalau biasanya menurut seperti itu. dari pihak si A-nya gimana, Pak? Eh kalau menurut saya sih jangan ditanya ya, Bu, karena itu kan memang ada privacy ya, tetap ada privacy. Bahkan antara suami istri aja orang bilang kan terbuka, tapi tetap menurut saya ada hal-hal yang disembunyikan tuh sebenarnya di hatinya, kadang-kadang seperti itu gitu. Ah, Eh, tapi biasanya sahabat tuh akan bicara, Bu. Jadi apa yang mereka mau curhat begitu kan, kadang-kadang di hati tuh nggak plong, kalau kita nggak ngomong dia akan ngomong, biasanya begitu. Baik, Pak. Bagaimana dengan tentang kasih, Pak? Tadi seperti uangku, uangmu, gitu. Sudah janji, tapi setelah kejadian itu dia batalkan, Pak, dengan satu alasan, ya buat alasan-alasan lah gitu kan. Nah, itu bagaimana soal itu? Karena saya belajar sistem kekristenan, kalau kita memberi itu, kalau kita kasih, kita nggak melihat kondisi ya, dalam hati yang sedang galau, emosi gitu. Nah, kalau orang tua saya kan termasuk, walaupun saya orang Nias ya, tapi ada keturunan Chinese. Jadi papa saya tuh selalu bilang, kamu lihat orang itu benar, kalau dia janji sama kamu, dia tepatin, itu kamu pegang orangnya. Berarti mulutnya sama hatinya sama pikirannya sama. Nah, itu bagaimana menurut Bapak? Oke. Silakan Pak Joseph ya. Ya, jadi kadang-kadang begini, dalam persahabatan itu kan terbuka ya. Nah, saya pernah ngalamin satu kejadian. Jadi ada satu kawan saya ya, gembala sidang, ya dia sedang membangun gerejanya begitu. Nah, saya pernah ngomong. Jadi kebetulan saya waktu itu pernah punya pabrik kecil untuk bata ringan, bikin bata ringan begitu. Nah, saya bilang, anggaplah si A ya, A nanti kalau kamu bangun gereja, aku sumbang ya, gitu. Nah, berjalannya waktu, saya ternyata betul dia bangun gerejanya begitu. Nah, saya bilang ke dia kan tadinya saya mau kasih bata ringannya full dari saya begitu. Nah, tapi dalam satu keadaan dan dalam situasi itu ternyata keadaan saya pas lagi kurang baik. Jadi saya berpikir, waduh kalau saya kasih semua kebutuhan bata ringan ini akan berat buat saya gitu, karena keadaan ekonomi lagi pas nggak bagus waktu itu. Nah, sebagai sahabat kan banyak orang yang mungkin lari, menghindar, ditelepon nggak diangkat, kadang-kadang seperti itu. Nah, sebagai sahabat, saya ngomong sama dia apa adanya. Ah, sorry, saya pernah janji loh sama kamu tentang ini, begini, gitu. Tapi sekarang kondisi saya kurang baik. Jadi sebagai sahabat, ini yang saya bisa berikan. Terbaik. Nah, sahabat saya ngerti itu. Jadi dia tahu dari track record yang kami udah jalan, kalau saya tuh ngomong apa adanya begitu.
tidak lari dari satu keadaan, tidak lari dari kenyataan, tapi bicara apa adanya. Itu kan sahabat, terbuka begitu. Ya, jadi menurut saya itu, termasuk saya ajar ya untuk kalau sahabat butuh uang, kadang-kadang kan jadi kendala ini. Kalau misalnya udah bicara tentang uang, waduh, gimana ya? Nah, biasanya kalau sahabat itu udah datang dan dia bicara tentang kebutuhan tentang uang, saya percaya dia memang udah benar-benar di titik batas terakhir. Dan sebagai sahabat, ya, saya ngomong apa adanya. Pada saat saya memang bisa, saya berikan. Tapi pada saat saya nggak bisa, saya akan ngomong apa adanya, saya belum bisa. Dan pada saat saya berikan, biasanya saya berikan itu, saya nggak bicara tentang walaupun dibilang pinjam, saya nggak anggap dia pinjam. Saya berikan apa yang saya bisa berikan dan saya anggap itu memberi, tidak pinjam, begitu. Ya, jadi saya lebih belajar untuk jujur apa adanya. Ya, kalaupun mungkin tidak diterima, tapi itulah apa adanya begitu. Tapi sejauh ini berjalan baik, Bu, seperti itu. Jadi kondisi ya Pak ya, karena ekonomi ya Pak ya. Ya, bicara apa adanya, saya pikir begitu. Bicara apa adanya. Saya juga pernah ngalamin kayak gitu Pak. Karena waktu itu saya kerja 5 hari sebelum COVID, jadi saya membantu satu orang dengan kondisi saya. Tapi saya nggak janji Pak, saya nggak bilang, enggak saya janji saya akan bayar kamu, enggak, saya enggak. Saya hanya oke, kalau ada berkat saya ini ya, saya salurkan gitu. Jadi orang janji sama mengatakan bahwa ada berkat itu kan beda ya Pak ya. Kan Bapak tadi bilang kalau apa saya bisa bantu gitu kan. Ini kalau orang yang janji, yang memutuskan kehidupan sesuatu di dalam kehidupan kita, itu kan berarti dia sudah jamin Pak. Gitu. Nah, saya juga sama Pak. Kondisi saya pada waktu itu cuma 2 hari kerja, sampai saat ini cuma 2 hari kerja. Ya saya nggak bisa lagi salurkan seperti dulu. Dulu $200 gampang buat saya gitu untuk salurkan buat dia. Dan saya ngomong bahwa saya kondisinya begini sekarang, saya udah nggak bisa kirim uang lagi, saya minta maaf. Saya bilang, oh Ibu Heni nggak perlu dimaafkan, Ibu sudah selamat aja dari COVID aja, puji Tuhan katanya. Jangan Ibu pikirkan gitu. Nah itu beda kan Pak kondisinya. Itu aja sih saya bilang. Jadi itu persahabatan yang saya sedang mau pelajari sekarang, karena ini benar-benar sedang saya guluti apa ya di dalam persahabatan. Persahabatan itu nilai-nilai persahabatan tuh gimana gitu. Terus janji-janji itu apa yang kita berikan. Terus hak-hak kita itu apa gitu. Apa batas-batas persahabatan itu gitu. Itu kalau saya Google belum ada itu Pak. Makanya saya tanya tadi, saya pikir Bapak udah punya, udah riset gitu. Oh ternyata ya saya kembali ke Aling lagi. Makasih. Baik. Baik, terima kasih Bu Heni untuk partisipasinya luar biasa ya Pak Joseph malam ini. Pemaparan materi Bapak yang sangat memberkati kami semua. Ya baik, karena waktu juga sudah semakin larut ya Pak, maka kita akan tutup kelas ini tanpa terasa sudah mau hampir 2 jam ya. Baik, Bapak bisa closing statement untuk pemaparan materinya malam ini, lalu pimpin doa bagi kami semua ya Pak. Dipersilakan ya. Ya, mungkin dari saya itu aja. Jadi kita tahu bahwa persahabatan ini asalnya dari Tuhan dan ini adalah satu tools ya, alat yang Tuhan berikan bagi kita di dunia ini supaya kita tidak sendiri. Jadi persahabatan itu fungsinya untuk bisa saling menolong, ya, kita saling menolong. Dan kedua, untuk kita mempraktekkan, memberikan gambaran kepada dunia bahwa inilah kasih Kristus, inilah cara hidup Kristus begitu. Mungkin itu aja Bu, jadi saya akan tutup dengan doa ya. Kan Pak ya. Baik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Apa yang telah kami dengar Tuhan tentang persahabatan, biar ini menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan, anak-anak-Mu, dapat menjadi teladan bagi dunia ini dalam bersahabat.
Dua poin yang kami dapat pada hari ini Tuhan, bahwa bersahabat itu dari Tuhan, dan ini berfungsi untuk saling menolong dan mempraktekkan hidup, memberikan gambaran tentang hidup menurut Kristus, sesuai dengan kehendak Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang telah melayani kami di multimedia, dan semua yang sudah ikut Tuhan dalam program live ini. Saya percaya apa yang telah disampaikan tidak sia-sia dan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Pak Joseph, terima kasih ya Pak untuk pelayanannya bagi kami yang luar biasa. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan pelayanannya diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat banyak orang. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya dengan saya Madonna ya. Kelas ini akan tetap ada di hari Kamis mendatang di pukul yang sama, pukul 21:10 waktu Indonesia Barat. Dan juga masih ada kelas-kelas pembelajaran firman Tuhan selama seminggu penuh di Sema Adonai ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengikuti kelas-kelas pembelajaran kami. Dan juga besok pagi ada renungan pagi pukul 5:30 pagi ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu juga mengikuti renungan pagi Sema Adonai. Dan kelas ini akan kita end-kan, tapi kasih waktu 1 menit ya Bapak Ibu untuk meng-end-kan acara kami sampai live ya, di YouTube-nya selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.